Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya si Pendekar Soler. Jadi kali ini kita mau menjelaskan tapling EAP 110 Omada. Ini bagaimana sih tanpa kabel ya. Jadi sebar jaringan tanpa kabel. Jadi kita buka dulu 192.168.1 192.168.0.254 ya. Kita kembali, kemudian manajemen sistemnya, status. Jadi harus kita reset dulu ya bosku. Jadi kita reset ya. Mark filtering, ini ada mode repeaternya, mode repeater. Coba kita kembali dulu, terus kita buka 19 langsung kemari ya bosku. Kita buka, dia langsung kemari. Jadi harus kita reset dulu ya bosku. Di reset, kemudian kita coba mode repeaternya. Jadi mode repeaternya ini berfungsi ya bosku. Jadi coba kita tes dulu reset ya. Kita tes reset. Nah, reset. Kita reset dulu. Oke, kita cari jarum. Oke guys, jadi kita reset dulu ya bosku. Kita tekan ini, reset ini sampai rotor-rotornya berkedip. Rotor berkedip, itu sudah berkedip ya. Orange hijau ya. Jadi ini sudah terreset. Coba kita tes buka mode repeater modenya ya. Untuk cara settingnya ada di video saya yang lain ya bosku, untuk masuk di loginnya supaya langsung masuk di login adminnya. Nah ini reload, kita reload dulu ya. Kita reload. Yap. Nah ini EAP 110 outdoor ya. Passwordnya admin ya. Password standarnya admin. Untuk cara connect PC-nya ada videonya di tutorial lain ya. Jadi bosku, kita cari saja di channelku. Nah, ini meminta masukkan meminta masukkan sandi baru ya. Jadi kita taruh saja admin, terus sandi barunya admin 1234. Admin 1234. Nah, ini enable saja, terus next. Konfirmasi password dulu ya bosku. Admin password baru 1234. Nah, ini kan tadi kita setting di AP mode, sekarang kita setting di repeater mode ya. Setelah kita reset, kita setting di repeater mode. Jadi AP modenya sudah tidak kita gunakan. Nah, ini 2,4 GHz ya untuk frekuensinya. Scan saja. Nah, ini WiFi utamaku ini IndiHome ya. Jadi ini Andi Service Al Electro, nama SSID WiFi-nya. Nah, ini terdeteksi Andi Service Al Electro ya bosku. Nah, kita klik saja, terus kita masukkan password ya. Passwordnya apa? Wih, password WiFi. Oke, kita masukkan passwordnya Andi 1234. Baru pagar ya.
45. Oke, sudah kita masukkan passwordnya, kita intip dulu. Kita oke saja ya bosku. Nah ini sudah ada dua ya, sudah ada dua jaringan. Nah ini coba kita next, admin ya. Jadi ada dua jaringan wifi, coba kita lihat di sini. Wifi Andi Service Al Elektro, kita lihat sini. Andi Service Al Elektro. Ini tepeling 2,4 GHz. Nah, ini namanya masih tepeling ya, tapi sudah terhubung ke jaringan Andi Service Al Elektro. Jadi kita belum ganti nama wirelessnya. Coba kita buka ya, sambungkan secara otomatis. Kira-kira sudah ada internetnya atau tidak, karena jaringannya terbuka ya, terbuka. Jadi untuk wifi voucheran bisa juga ya bosku. Jadi kalau non langsung di setting saya mode repeaternya. Kalau sandi keamanannya tanpa sandi ya. Nah ini tidak ada internet ya. Coba kita login ulang. Mode repeaternya salah kasih masuk password kayaknya. Oke guys, jadi HP ku lowbat, langsung kita ke repeater mode, terus kita lanjutkan yang tadi ya bosku, 2,4 GHz scan. Nah ini Andi Service Al Elektro. Jadi kita mau tangkap jaringan Andi Service Al Elektro, baru kita sebarkan lagi. Jadi masukkan password. Oke, kita masukkan passwordnya. Oke, sudah kita masukkan passwordnya ya, langsung oke saja. Oke, ini sudah teranu di Andi Service Al Elektro ya, terhubung jaringannya di Andi Service Al Elektro. Jadi di router sana, terus next ya. Jadi kegunaannya ini bisa menyebarkan jaringan lagi ya. Jadi di sini ada 2,4 GHz copy host SSID. Kalau copy host namanya begini ya bosku. Coba kita copy host. Nah jadi namanya tetap ya, jadi satu segmen tetap namanya, sandinya sama ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita kasih copy host SSID ini satu segmen, jadi terbaca jaringan cuma satu di sini ya bosku, di wifi, karena satu segmen ya. Jadi kalau kita mau bikin lagi namanya berbeda, nah ini kita taruh Andi Service Al Elektro 2 ya, 2. Nah, keamanannya sama, coba kita next. Jadi kalau satu segmen terbaca jaringan tetap satu ya, jaringannya tetap Andi Service Al Elektro, satu jaringan, cuman jangkauannya lebih luas ya. Nah jadi karena kita cuman mau tes, kita kasih beda nama ya, supaya kelihatan ya bosku. Nah, langsung save saja, connecting to do not close the pack ya. Jadi nanti di sini jaringan yang terbaca ada 2 ya bosku, jaringan yang terbaca ada 2. Ini kan masih tepeling, nanti ada Andi Service Al Elektro yang 2 ya. Tunggu deh, setelah ini selesai ya. Jadi kalau kita kasih namanya, kasih satu segmen tetap tidak pakai 2,
itu jaringan terbaca cuma satu ya, tapi jangkauannya lebih luas. Jadi seumpamanya router ini ujung signalnya di sini ya. Jadi kita taruh di sini. Jadi seumpamanya ujung signal di sini tadi, kemudian kita taruh router outdoor ini di sini. Jadi jangkauannya lebih luas lagi kemari ya. Jadi begitu seterusnya estafet jaringan wireless. Nah, kita coba Andi Service Al Electro 2 ini. Sambungkan. Nah, meminta SSID. Jadi kalau tanpa sandi dia tidak meminta sandi. Jadi kalau gunakan WiFi voucheran ya jelas sistem mikrotik ya bosku. Jadi masukkan sandi voucheran. Oke, kita masukkan sandinya sama ya bosku. Sandinya sama dengan sandi induk ya. Jadi router induk. Tidak ada. Kita masukkan sandi Andi sama 1 2 3 4. Oke, sudah kita masukkan. Berikutnya Andi Service Al Electro 2 ya bosku. Ini kalau ditaruh di jarak jadi jangkauan wifi kita lebih luas ya. Jadi tersambung aman. Coba kita tes jaringan putar YouTube. Oke, YouTube. Jadi kita tersambung di access point ini ya, tepling ini. Jadi bukan di router itu ya. Kita putar YouTube. Nah, itu sudah terbuka ya bosku. Di sini 30 Mbps ya. 30 Mbps. Coba kita speed test ya. Coba kita speed test. Apakah terbaca berapa Mbps juga? Speed test ya. Sama dengan jaringan router induk ya. Biasanya sama ya bosku. Sama itu. Jadi kalau router induk 30 Mbps, di sini juga 30 Mbps. Nah, kita speed test. Router induknya 30 Mbps ya, karena saya pakai IndiHome. Berarti dia baca setengahnya ya. Oke, berarti dia ambil setengahnya. Coba kita speed test lagi. Oke guys, jadi ini karena kita belum pasang antena ya. Jadi tanpa antena, coba kita pasang antenanya. Ini router baru, pesanan orang juga ya bos. Jadi kita bikinkan tutorial dulu cara buat repeater mode ya bosku. Oke, ini sudah kita pasang antena ya bosku. Coba kita speed test lagi apakah ada perubahan, karena jarak router juga dekat ya bosku. Jadi ini kalau router begini saya sudah tes ya bosku. Kalau pakai tiang tinggi itu minimal 12 meter ke atas, itu jarak sebarnya sampai 250 meter 300 meter ya. Jadi jarak minimal ditangkap itu ya sekitar 150 meter supaya penangkapannya bagus ya bosku. Jadi seperti itu. Oke, di sini kita sudah pasang antena dan kita speed test tetap 17,70 Mbps ya. Sedangkan jaringan induk, router induk itu sekitar 30 Mbps ya bosku. Nah, ini kita perlihatkan dulu, sudah 3 kali kita speed test dengan hasil yang sama 17. Nah, kita speed test lagi. Ini repeater mode ya bosku. Repeater mode dengan tersambung di Andi Service Al Electro 2 ya bosku. Andi Service Al Electro. Dapat matikan wifi nya ya bosku. Andi Service Al Electro 2 ini tersambung. Coba kita speed test lagi. Kita running dulu. Jangan nak, ama.
Loncat kan? Oke, kita speed test lagi terakhirnya. Ini yang speed test keempat kali. Kita lihat jaringannya. Itu sudah muncul. Oke, tetap ya sekitar 17 Mbps. Nah, ini 18, 19, 20, 21. Berarti ada perubahan ya setelah ditaruh antena ya. Taruh antena penangkapan. Oke, 21 Mbps. Coba kita speed test yang kelima kalinya setelah dipasang antena. Apakah masih sama atau sekitar 17-an? Nah, ini malahan turun. 14, 15, 14, 13 Mbps. Coba kita speed test induknya ya. Jadi tempat dia tangkap signal. Nah, di servis Al Elektro ini induk ya. Di servis Al Elektro. Oke guys, jadi tadi full memory kita hapus dulu video. Jadi setelah di sini didapatkan 20 Mbps atau 17, mungkin di sini sekitar didapatkan 10 atau 15 Mbps. Kalau di sini naik 20 ya, bosku. 10 Mbps. Jadi kesimpulannya kita tidak bisa repeater sampai jarak 4 atau 5 kali ya. 5 kali repeater ya. Jadi dari sini induk di repeater di sini, dari sini sudah di repeater lagi ke sini, terus di repeater lagi ke sini. Jadi maksimalnya mungkin jaraknya 4 kali repeater ya, atau 5. Mungkin di ujung sudah dapat 5 Mbps. Kecuali di sini ratusan Mbps, mungkin sampai puluhan kali repeater masih sinyalnya masih bagus ya, bosku. Jadi kesimpulannya seperti itu. Oke, sekian dulu, salam dari saya si Pendekar Solder. Jangan lupa like and subscribe channel saya. Oke, saya mau jelaskan lagi ya, bosku. Ini penjelasan 2 kalinya. Jadi kalau mau repeater ratusan Mbps jangan pakai yang seperti ini ya, bosku. Karena ini sudah saya coba, ini kecepatannya tidak bisa di atas 100 Mbps ya, yang ini. Kecuali kita beli yang WiFi 6. WiFi 6 merek Ruji atau apa. Nah, itu bisa sampai ratusan Mbps ya. WiFi 6 ratusan Mbps, jadi bisa di repeater puluhan kali ya, bosku. Itu pun kita pakai router yang mahal semua, yang harganya 1 jutaan ke atas, baru bisa di repeater puluhan kali. Karena Mbps di sini tinggi, dengan syarat kecepatan provider Anda di atas 100 Mbps ya, bosku, atau di atas 200 Mbps. Oke, ini yang terakhir kali. Jadi sekian dulu, salam dari saya si Pendekar Solder, supaya penjelasannya lengkap ya, bosku. Ya, sudah di sini semua, Pak. Kabelan outdoor 15 meter 1, HTB 3FO, fiber 50 meter, sama access point, coupling outdoor.